Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seram semuanya, kembali kita berjumpa di channel YouTube saya, yaitu Tini binti Warijan. Yang kemarin saya bercerita tentang pengalaman pribadi aku yang menurut aku itu seram, ya kan. Tapi kalau menurut teman-teman semuanya itu nggak seram, ya itu dari hak pribadi kalian masing-masing, ya kan. Dan kali ini saya juga mau bercerita ya agak seram-seram sedikit yang berbau-bau mistis, ya gitu. Cerita ini diambil dari cerita sahabat saya sendiri, ya saya samarkan aja namanya ya Simba gitu ya, Simba. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu di video ini ada yang lain ya kan. Di belakang saya ini ya saya backgroundnya adalah pemandangan di lantai 19 tempat saya tinggal sekarang di Songsoi, Hong Kong. Jangan lupa yang TKW subscribe dan like channel saya ya. Kasih untuk yang sudah komen, yang sudah like, terima kasih semuanya. Semoga Allah mengganti semua yang sudah diberikan kepada saya melalui Anda sekalian, begitu kan. Oke, langsung aja saya mau bercerita ini tentang Simba ya. Kalau menurut saya sih ini nggak seram-seram, soalnya saya sendiri juga tidak mengalami gitu kan. Ceritanya begini, Simba ini dia punya suami di Malaysia, dan saat ini Simba ini mau, pada saat itu ya kan, Simba ini dia mau si Mas ini balik ke Jawa dikarenakan di Malaysia juga nggak bisa bekerja dikarenakan di sana sedang lockdown. Beberapa kali juga hampir 1 bulan 1 kali itu terjadi lockdown, dan mereka nggak bisa, si masnya ini nggak bisa bekerja kembali seperti dulu. Jangankan untuk mengirimkan uangnya ke kampung ya kan, ke istrinya kampung, untuk makan sehari-hari aja mereka masih kekurangan begitu. Jadi Simba ini berinisiatif untuk menyuruh si Mas ini balik ke Jawa, ya, Jawa Timur lengkapnya. Karena si Mas ini dirasa masih kurang ya kan, harus meminta tiap bulan, harus meminta tambahan uang, harus kirim uang, transfer lagi uang ke si masnya ini begitu. Akhirnya si mas menurut, dan akhirnya si mas ini kembali ke Jawa gitu. Dan setelah sampai di Jawa, si masnya ini mencari usaha apa yang cocok untuk dia agar bisa membantu keuangan di dalam keluarga gitu kan. Waktu itu si mbaknya menyarankan untuk berjualan sayur gitu kan, karena di tempatnya si mas tinggal ini begitu susahnya untuk mencari sayur untuk dimasak gitu kan. Dan saat itu si mas itu langsung dengan uang sisa dari pemberian istrinya yang kemarin buat pulang itu, si masnya langsung mencari informasi, dan kebetulan ada temannya yang juga berjualan sayur tapi di lain kota, tapi satu kampung, tapi dia jualannya di lain kota gitu kan. Dan waktu itu beberapa hari dia mulai belajar di mana dia bisa beli sayurnya, terus caranya dia untuk diplastikin berapa gitu kan, harus ada ilmunya gitu kan. Jadi dia belajar sama temannya itu.
Dan akhirnya beberapa hari kemudian dengan sisa uang tadi si Mas membuka usaha jual sayur itu, dan si Mas ini langsung beli di pasar terdekat, di dekatnya rumah ada pasar ya kan. Nah, dia belaan di situ sebelum subuh, mungkin jam 1 jam 2 udah berangkat, karena subuh itu harus sudah ada di tempat yang ramai itu kan. Dulu sebelum dia jualan di rumah sendiri itu, dia menggelar dagangannya di tempat-tempat keramaian. Tapi dirasa si Mas ini penghasilannya lebih banyak di rumah gitu kan. Jadi setiap pulang ke rumah dagangannya selalu habis, dan akhirnya si Mas nggak lagi menggelar dagangannya di luar, tapi langsung dibawa ke rumahnya begitu. Dan berhari-hari, sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, si Mas ini alhamdulillah laris ya, sampai belum siang pun udah habis begitu kan. Tapi menurut si mbak ini, si Mas itu pada waktu malam pernah diberhentiin atau dicegat ya oleh seseorang ya, tetangga desa gitu. Dia bilang jangan jualan seperti aku ya gitu. Dan waktu itu mungkin dikiranya jualannya sama, padahal dia jualannya bukan sayur gitu kan, jual yang lain gitu. Dan si Masnya ini berkata ya gitu aja ya. Dan hal itu mungkin bukan menjadi suatu halangan bagi si Mas. Dan akhirnya si Mas terus berjualan begitu. Sampai pada akhirnya di suatu waktu si Mas ini makan udang ya kan, makan udang yang saat itu dia merasa sakit di gusinya gitu kan. Lalu dia mencoba mencabut, mungkin ini duri apa itu yang seperti jarum yang sungutnya udang itu kan, mungkin lah ya kan, itu agak kaku sedikit itu yang tajam itu. Ternyata setelah dia tarik di gusinya itu, ternyata keluar adalah kawat gitu kan, kawat sepanjang 2 cm gitu. Dan selanjutnya dia ya biasa aja, apa ini, mungkin ada sesuatu yang masuk di dalam nasinya atau gimana ya kan. Terus yang kedua kali dia merasakan sakit lagi, dia ambil lagi, dan ternyata itu adalah kawat lagi, tapi dalam keadaan yang berbeda, yaitu dalam keadaan yang sudah berkarat, yang sudah baunya itu bau seperti kaleng karatan gitu. Dan katanya itu mulutnya itu sampai berasa seperti apa ya, menelan apa itu namanya, seng yang sudah berkarat, besi yang berkarat begitu, sampai dia berkumur-kumur berkali-kali pun rasanya masih sama, dan gusinya juga masih sakit karena tusukan dari itu. Kalau dibilang tusukan dari udang itu yang masak kan mbaknya, si mbaknya berkata, loh lawang aku itu udah tak buang semua, tinggal dagingnya aja kok ada tusukannya, ya nggak mungkin toh gitu. Jadi saya tuh udah bersihin kulit-kulitnya udang itu, jadi ya ndak ada kayak tajam-tajam kayak jarum itu, ya ndak ada gitu si mbaknya. Tapi ya mereka berpikir positif aja, Allahu alam. Lalu
barangnya tadi itu, yang kawat 2 tadi itu dibawa ke saudara yang mengerti akan hal itu gitu ya kan. Kalau kita sih meyakini ada hal seperti itu ada, tapi kita nggak bisa mampu melawan hanya dengan doa gitu kan. Namanya juga kita ikhtiar ya kan. Jadi kita cari orang-orang yang benar-benar mengerti akan hal itu. Kita kan orang awam, nggak bisa gitu kan. Akhirnya dibawa ke orang itu, dan selanjutnya saya nggak tahu apa yang terjadi. Si mbaknya nggak bercerita, tapi yang saya tahu si mas ini pulang dengan membawa apa itu namanya, seperti air ya, seperti yang dicepat-cepatkan seperti pagar diri gitu ya kan. Dan selanjutnya pada hari berikutnya ya nggak terlalu lama sih ya, si masnya ini katanya bercerita lagi sama si mbak, dan si mbak ini bercerita lagi sama saya. Waktu itu dia makan gorengan yang dibuatkan oleh ibunya, dan gorengan itu memang sisa, tinggal satu-satunya aja, dan gorengan itu rencananya itu mau dikasihkan ke cucunya gitu. Tapi karena cucunya belum datang, akhirnya si masnya yang makan. Baru satu kali satu kali kecapan apa ya namanya itu, satu kali makan itu langsung sakit. Dia punya lidah sama gusinya itu, dikarenakan di dalamnya itu ada seperti seng yang bentuknya itu bulat terus lancip begitu, seperti bukaan kaleng susu gitu kan. Tapi kalau bukaan kaleng susu kok tajam betul gitu kan, tipis dan tajam gitu. Saya tahu soalnya si mbak juga pernah mengirimkan fotonya kepada saya seperti ini, dan saya tahu. Dan mereka juga mengira itu kalau tusukannya itu obat nyamuk yang muter itu loh, obat nyamuk bakar yang muter itu, tusukannya itu juga bukan. Saya pun juga mikir apa ya ini ya gitu kan. Walah, saya juga berpikir kok masih ada ya orang-orang seperti itu gitu ya. Kenapa kita mikirnya kok orang-orang bisa sejahat seperti itu, dari mana gitu loh, dari mana datangnya. Padahal di keluarga situ nggak ada yang pakai obat nyamuk bakar, nggak ada yang pakai susu kalengan. Biarpun anaknya yang keponakannya yang paling kecil juga menyusu, tapi nggak pakai susu kalengan begitu. Akhirnya dibawa lagi ke tempat orang yang saudara yang mengerti akan hal itu, dan dibawakan lagi juga pagar diri lagi supaya kedepannya tidak terjadi apa-apa. Dan masih ada lagi cerita selanjutnya, yang ini masih beberapa hari yang lalu ya yang terjadi. Si mbak ini bercerita kepada saya, dan ketika saya bertanya apakah boleh aku share di YouTube aku gitu, nggak apa-apa mbak, boleh. Oke, kalau begitu saya langsung bercerita kepada teman-teman seram sekalian. Dan yang terakhir yang terjadi ini, sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian seperti burung hantu masuk ke dalam rumah itu. Terus karena ini durasinya panjang ya, jadi saya langsung singkat aja. Ini yang terakhir, yang terbaru. Pada waktu itu, pada hari apa kemarin hari apa itu, saya nggak sebegitu itu
soalnya dia langsung cerita gitu kan. Waktu kemarin itu keponakan si Mas ini, adiknya, anak yang paling kecil dari si mbaknya yang berumur 1 tahun lebih, itu menangis terus setiap malam gitu, berhenti tidur, terus batuk nangis lagi. Dan waktu itu khawatir ya orang tua, karena kok sudah 2 hari menangis terus, kenapa gitu kan. Dibawa ke saudaranya juga tetap nangis, dibawa digendong siapapun juga nangis, nggak tahu apa yang terjadi ya, mungkin kena, istilahnya itu orang itu kena sawan ya atau apa ya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham gitu kan. Akhirnya sama si mbahnya dia gak dibawa, dicarikan obatnya gitu ya, kenapa gitu ya kan, dicari seperti tombo itu seperti obat supaya nggak rewel lagi. Susah kan kalau anak itu tiap malam rewel, kita juga nggak bisa tidur. Dan sampai itu si Mas ini nggak bisa belanja gitu loh, dikarenakan nggak ada yang bisa tidur gitu loh tiap malam itu. Dan akhirnya si ibu dari si Mas ini dia pergi ke salah satu kiai yang dekat di rumah mereka untuk meminta tombo atau doa-doa, semacam doa-doa gitu. Dan akhirnya si ibu ini mendapatkan air untuk diciprat-cipratkan di sekitar rumahnya begitu. Dan untuk siapa itu, untuk si anaknya kakaknya yang paling kecil itu, keponakannya yang paling kecil itu. Dan cerita yang paling aneh ya, waktu si ibunya ini menciprat-cipratkan di sekitar rumahnya dan di dalam toko dia berjualan sayur itu, kalau menurut si mbak itu, ibunya si Mas itu seperti melihat bayangan hitam dan banyak sekali bersembunyi di belakang kulkas yang buat sayur itu ya, yang bisa kelihatan itu loh, bukan kulkas yang 2 pintu itu, bukan, kulkas yang bisa dilihat dari luar itu loh, suitcase itu. Dia cepatkan situ seperti kayak apa ya, terbang gitu, aduh kok ngalor kabeh sih gitu kan, ke selatan gitu. Aduh, yang besar-besar itu larinya ke selatan, begitu. Ya Allah, astagfirullah. Ya segitu aja cerita dari saya. Kalau ada salah kata maupun pengulangan yang berkali-kali saya katakan, ya mohon maaf, dikarenakan ini tidak ada skenario ataupun saya tulis dulu, jadi ini sebatas kemampuan otak saya. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah mendengar dan sudah subscribe, like, dan juga komen yang positif ya, supaya bisa membangun ide kreativitas saya kembali. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan keselamatan, karena kita tahu sekarang dunia sudah semakin tua, dan semoga diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah kepada teman-teman sekalian, dilancarkan semua urusannya,
yang punya hutang-hutang cepat dibayarkan, cepat selesai, dan nggak punya nggak punya hutang lagi, nggak ada sangkutan lagi di dunia ini. Nah, semoga Allah menjabai semua doa-doa kita. Terima kasih. Sekian dari saya, dari YouTube channel Tini Binti Warijan. Kita berjumpa lagi lain kesempatan di cerita seram, yaitu PMS Podcast Malam Seram, meskipun ceritanya juga nggak seram-seram betul. Dan semoga semuanya ini menjadi hikmah bagi kita yang masih berada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.